qata'a amaluhu amman siwahu, maka putuslah angan-angan dia daripada zat yang lain, daripada yang lain selain Allah. Ketika kita sukses dalam satu urusan, kita awali dengan doa. Semoga sukses nih acara kita semuanya. Tiba-tiba sukses itu semuanya, kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ada ini, ada itu, lain-lain. Enggak ada. Qata'a maluhu, ya, maka putuslah dia punya harapan aman siwahu dari orang lain. Bukan karena si Anu, bukan karena si A, bukan karena si B, tetapi karena sukses memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mintanya hanya kepada Allah. Kayaknya nggak usah banyak apa-apa. Paling andai kata kita ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah guru, ke rumah orang tua, minta bantu doa. Begitu. Minta bantu doa, semoga acara kita lancar semuanya. Minta bantu doa bapak, minta doa ibu. Ya. Hakikatnya siapa yang berdoanya? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh nggak kita mengatakan berkat doa ini, berkat doa itu? Boleh, nggak apa-apa. Apa-apa hakikatnya kesuksesan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, jadi kalau udah putus daripada hubungan kita kepada yang lain, angan-angan dari yang lain, jangan karena ini, karena itu, karena meletakkan ini, meletakkan itu jadi nggak hujan gitu umpamanya. Zaman dulu itu kan orang kalau mau hajatan, Pak, rumahnya itu digali di depan pintu, dikasih lubang, ditaruhin pelita di situ, supaya apa? Hajatan tuh nggak hujan gitu. Masya Allah, zaman dulu rumahnya masih tanah lantainya. Sekarang mau dibongkar tuh keramiknya, marmernya, ya. Kepercayaan yang lama yang kira-kira menyesatkan kita itu udah tidak ada lah. Hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta bantu doa dengan si A si B boleh, nggak apa-apa. Tetapi lantas jangan bangga tuh. Dia yang ngedoain lu kalau bukannya doa gua, nggak boleh juga. Ya, ini kadang-kadang ada juga yang kalau bukannya doa gua lo, jangan, nggak boleh. Itu semuanya seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sampai memeniran juga kalau Allah tidak mengizinkan, nggak jadi. Ya, jadi hakikatnya kepada Allah kita juga mengharapnya. Apalagi lantas begitu sukses, karena dia merasa berkat doa dia minta persenan, minta persen, berapa persen? Ya, itu nggak boleh. Sebab kita jadikan ibadah itu untuk kepentingan kita, bila mana kita mendoakan si A, si B juga. Wada'ahu lihajatihi wahdah, dan berdoalah seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena untuk kehajatan dia, kebutuhan dia, wahdah, dengan keesaannya Allah. Dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita juga kalau ziarah ke kubur orang tua, ke kubur siapa aja, nggak ada kita istilah minta didoain dengan ahli kubur, nggak ada. Hajatan umpamanya datang ke kuburan ombahnya, ke kuburan kakeknya, ke kuburan neneknya, ke kuburan orang tuanya, bapaknya, ibunya, minta kepada ahli kubur, Mbak, doain saya, Mbak, mau hajatin nih, mau ngawinin cucu, doain ya supaya nggak hujan. Nah, jadi bukan begitu cara ziarah. Ziarah kubur maka kita ziarah aja, memberi salam kepada ahli kubur, kita doakan semuanya itu semoga pada dia ampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan daripada kita akrab dengan orang tua kita dengan menziarahi dia,
dengan ridho orang tua kita, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sukses segala urusan kita. Sebab apa? Allah ridho kepada kita karena orang tuanya ridho kepada anaknya. Ya, anaknya itu rajin mendoakan orang tua. Ridho banget orang tua di sana dalam kubur. Apalagi setiap ada sholat jangan tinggalkan doa buat orang tua kita. Apalagi orang tuanya udah meninggal, masih ada aja juga sangat mustajab doa kita. Insya Allah dikabul semuanya dengan mudah bila mana kita rajin mendoakan kedua orang tua kita. Nah itu wahada huwa aslul ibadah. Sedangkan inilah yang minta-minta kepada Allah segala hajatnya sebagai sukses hanya kepada Allah wahdah, dengan segala keesaan Allah yang Maha Esa. Wa hadza min aslil ibadah. Ini adalah pokoknya ibadah. Menjadi asal usulnya ibadah doa. Jadi kalau kita ziarah kubur, kita doain aja ahli kubur. Ya. Kita beri salam kepada dia, nyambut dia. Cuman kita nggak dengar aja. Kalau kita dengar dan nyambut semuanya, gimana tuh kira-kira tuh? Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal kubur. Ya, salam kesejahteraan atasmu sekalian wahai ahli kubur. Kemudian ahli kubur nyaut, Waalaikumsalam. Nah, gimana kira-kira tuh? Ya. Salam aja udah doa kita kepada ahli kubur. Sama juga kita jangan segan-segan memberi salam bila mana ketemu sesama saudara kita. Sebab salam itu adalah doa. Ya. Subhanallah. Zikir aja banyakin. Wa li'anal gharda min ibadati as-sawab alaihima. Dan bahwasanya tujuan daripada ibadah itu adalah ganjaran alaihima atas kelakuan dia, perbuatan dia yang dua itu. Yang pertama apa? Melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua minta-minta kepada Allah, hanya suksesnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu biar murni ini kalau kita minta doa pada siapa saja. Ya. Kadang-kadang orang tuh menganggap mengkultuskan kepada seseorang, kadang doanya mustajab banget segala macam, dan itu kalau bukannya dari sana, waduh nggak berhasil umpamanya. Jangan. Allah sudah menentukan semuanya, kita harus ke sana, harus ke sini. Langkah kita, kedip kita, semuanya udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bikulli lamhatin wa nafasin, setiap kedip mata dan napas kita itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa kedip dari bangun tidur sampai sekarang? Udah berapa kali kedip, Tang? Nggak tahu. Nikmat nggak kedip? Hah? Nikmat nggak? Nikmat dari Allah. Dihitung nggak nikmat dari tadi itu sampai sekarang? Nggak ada yang hitung. Itu aja kita syukuri nikmat Allah. Kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk ibadah. Nanti nikmat terus akan bertambah-tambah kepada kita. Ya. Nafas kita, berapa nafas dari pagi bangun tidur katakan sampai sekarang? Semuanya itu sudah dicatat oleh Allah. Allah tahu. Men kita sendiri yang pada nggak tahu. Ya. Subhanallah. Wa huwal matlub bid du'ai, dan itulah yang dituntut oleh kita berdoa supaya dapat pahalanya, supaya dapat ganjarannya, supaya dapat keberhasilannya. Daripada dua unsur tadi, yang pertama karena melaksanakan perintah Allah, yang kedua karena keyakinan kita bahwa itu tidak ada terjadi kecuali hanya kepada Allah. Kenapa kita berdoanya kepada Allah? Bukan karena yang lain-lain.
Wa qala al-Hakim, dan telah berkata Imam Hakim, innamas sara mukhan, dan dia dikatakan doa itu adalah sebagai otaknya, li'annahu tabarra minal hauli wal qawli wal quwwati, karena bahwasanya doa itu membebaskan diri kita daripada rasa kemampuan dan kekuatan. Jadi kita nggak punya kemampuan dan kekuatan apa-apa. Oleh karena kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu, kita tuh nggak punya kemampuan apa-apa merasanya. La haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang ingin rezekinya nggak putus-putus, senantiasa berkah dari Allah Subhanahu wa taala, baca la haula wala quwwata illa billah 100 kali tiap hari insyaallah. Baca 100 kali aja setiap hari dengan niat supaya apa? Punya kita niat segala hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya. Kita baca dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya, kemampuan, kekuatan enggak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepada Allah dengan kalimat itu kita.